Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rozikin, NPM 051. Halo, perkenalkan aku Kholidah Hanum, NPM 064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Salamadan dengan NPM 075. Perkenalkan, nama saya Andriano Satria Putrawardana dengan NPM 082. Perkenalkan, nama saya Nadha Khair Nabila dengan NPM 86. Perkenalkan, nama saya Fasnia Devdelia dengan NPM 085. Perkenalkan, nama saya Zara Kirana Nabila dengan NPM 089. Perkenalkan, nama saya Renata Bangdeja dengan NPM 091. Perkenalkan, nama saya Akbar Ida Pratama dengan NPM 093. Dan halo, perkenalkan nama aku Dia. Di sini kita bakal bahas salah satu MNC, bahas tentang struktur organisasi, basis produksi, sama investornya. MNC itu adalah multinational company atau perusahaan yang memiliki banyak perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak perusahaan di luar negeri nggak sih? Luar negeri, Ya, multinasional. Betul. Jadi kali ini mungkin studi kasus yang kita ambil dari MNC ini mungkin grup Volkswagen ya. Jadi teman-teman, grup Volkswagen ini memiliki struktur organisasi top down. Jadi pengambilan keputusan terpusat yang dibuat oleh pemimpin puncak dengan wawasan dari sejumlah kecil penasehat yang kompeten. Nah, tentunya grup Volkswagen ini dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama yaitu divisi otomotif, kedua jasa keuangan, serta yang ketiga digital car and service. Nah, divisi otomotif ini berfokus untuk pengembangan otomotif itu sendiri. Sedangkan dengan jasa keuangan itu terdiri dari pembiayaan dealer dan pelanggan, lalu penyewaan kendaraan, perbankan, serta kegiatan asuransi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu divisi digital car and service. Itu berfokus untuk menyatukan kompetensi perangkat lunak serta memperkuat operasi lainnya. Tentunya ini divisi-divisi ini selalu berkembang dan berinovasi. Jadi menurut teman-teman gimana nih inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh grup Volkswagen ini? Ya, Volkswagen itu sendiri kan perusahaan besar ya, perusahaan yang ada Porsche, terus ada Lamborghini juga di dalamnya, ada banyak itu juga sih. Terus tadi buat struktur organisasinya, kayaknya ya jasa keuangan pasti fokusnya ya keuangan, yang berkutat sama keuangan. Terus otomotif ya otomotif, ya gitu sih. Terus buat inovasi-inovasinya sih sejauh ini nggak ada yang gagal sih kayaknya. Bagus-bagus juga. Terus cara mereka ngatur perusahaan juga bagus juga. Gimana yang lain? Terus menurut teman-teman bingung gimana? Gimana? Bingung apa? Volkswagen itu kan sebuah perusahaan otomotif gitu ya. Iya. Iya. Bisa gitu loh, mereka itu punya divisi buat finansial tadi, jasa keuangan dan sebagainya, itu gimana caranya? Soalnya kalau misalnya suatu perusahaan, meskipun perusahaan misalnya berkutat di F&B gitu, kayak makan-makanan, kan nggak mungkin juga nggak ada jasa keuangannya kan. Nanti bakal ngawang, terus nanti yang ngatur keuangan siapa kalau misalnya nggak ada divisi jasa keuangan tadi. Meskipun emang mereka bakal berkutat sama otomotif kan, otomotif sendiri kan juga butuh modal ya, terus butuh ya yang pengalokasian dana dan lain-lain gitu sih. Itu sih. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang jasa keuangan ya, terus itu sebenarnya nyambung sama kan kita disuruh nyari basis Investor juga nggak sih? Iya. Investor. Ya, masuk. Oke, ini kan tadi kan ada yang nyebutin kalau
setiap inovasi itu perlu modal yang gede ya, perlu Ya. modalnya kayak investasi. Makanya ada yang namanya investasi dalam satu perusahaan. Sebelum itu aku mau tanya pendapat kalian, investasi menurut kalian itu gimana sih? Ada nggak sih investasi ke perusahaan itu contohnya itu apa? Nanamin modal sih kayak iya sih Hmm. modal. FDI, melakukan FDI. Wih, Betul. foreign direct Setahu investment ya. Foreign direct investment. Wih, Penanaman Ada modal juga asing. mungkin membeli saham. Oh, wih, benar-benar. Ada yang tadi nyebutin saham ya. Jadi Ya. Iya. dalam satu perusahaan itu ada yang namanya pembelian saham. Jadi perusahaan itu juga jual sahamnya berapa persentase. Salah satunya Volkswagen ini kan mereka juga menjual saham. Ada banyak, mulai dari kepemilikan dalam persentase itu ada kayak Porsche Automobile Holding, itu mereka megang 32% kepemilikannya. wih, Kemudian untuk hak suaranya itu mereka juga 50% Porsche. Jadi mereka punya hak suara yang tinggi, juga punya kepemilikan yang tinggi, tapi sisanya itu juga dipegang oleh banyak pihak gitu. Jadi ya tujuannya supaya mereka bisa ngembangin inovasi, mereka bisa dapetin modal dengan investasi-investasi itu. Jadi ya gitu mengenai investasi. Terus mungkin mungkin yang lain Kalau aku ke aku sih kayak berarti kita langsung nimbrung kan. masuk ke produksi nggak sih? Kalau misal habis ngomongin investasi, berarti kita masuk ke basis produksinya. Iya, benar. Kalau misal aku baca dari CNN sih, Menteri Luar Negeri yang Retno LP itu katanya kalau misal Perdana Luar Negeri Jerman itu katanya kalau bakal merealisasikan kalau investasi Volkswagen bakal ada di Indonesia. Soalnya Indonesia ini jadi incaran utama kan dari pasar di Asia Tenggara. Daripada Malaysia sama Thailand, Volkswagen itu kayaknya lebih gimana dia Mengutamakan lebih Indonesia. incaran utamanya Indonesia jadi basis produksinya. Kenapa kok basis Dan produksi? ini Iya. Kenapa kok basis produksinya Indonesia? Kan soalnya kalau misalnya kita tahu kalau misalnya Indonesia mungkin maju di bidang food and beverage dan kayak di bidang lain kan. Terus kita juga banyak impor di bidang food and beverage. Dan tapi kalau misalnya otomotif sendiri tuh kita masih kurang gitu. Kenapa kok Volkswagen anggapnya kayak kita basis produksi yang cocok itu kira-kira kenapa ya? kayaknya Karena ini sih gara-gara pasar. Karena apa? Coba Gara-gara apa? bangun saya coba. oke, iya. karena sesuai berita yang kita baca ya. Jadi Indonesia itu punya bahan-bahan mentah yang bisa digunakan untuk produksi mobil-mobil canggih. Terutama kan akhir-akhir ini banyak mobil-mobil bertenaga listrik gitu yang butuh baterai yang tentunya dalam jumlah yang besar. Nah, Indonesia itu punya bahan-bahan mentahnya. Tapi untuk saat ini memang pabrik Volkswagen ini masih belum bisa didirikan di Indonesia karena masih banyak sekali rintangannya. Contohnya ya kayak tentang perusakan lingkungan nih, terus juga undang-undangnya juga kan masih banyak sekali yang bertentangan. Jadi mungkin untuk saat ini pabrik VW itu masih belum bisa didirikan di Indonesia. Namun benar jika VW itu memprioritaskan Indonesia dalam untuk bisa jadi produksi di Asia Tenggara gitu terutama. Berarti kayak rencana ke Tapi depannya gitu ya. juga Kementerian Perindustrian juga katanya ngumumin kalau misal rencana investasi senilai katanya 100 US dollar sih. Ditargetin itu tanggal 100 US dollar. 100. Iya, 100 berapa itu? 100 juta atau 100 Targetin US dua. dollar? Masuk 100 tok? Masuk 100 tok. Apa itu? 100 juta.
Ya itu tuh katanya mau bikin pabrik Volkswagen di Indonesia dan itu katanya awal dari 2015 itu harus udah beroperasi kan. Tapi kabar-kabar yang di artikel ini sih masih sekitar 75.000 unit sampai 100.000 unit per tahunnya. Tapi sama kayak yang katanya bangun tadi kan, masih banyak rintangan juga sebelum adanya rencana-rencana itu direalisasikan. Tapi nih ya, BTW, Volkswagen juga itu basis produksinya ada di Cina loh. Kalau kalian tahu ya, itu Oh pernah iya, di Cina. Iya, tapi baru pas tahu. waktu COVID-19 itu dihentikan produksinya gitu. Oh, soalnya 21 November sih. banyak yang KO gitu ya pas corona. Jadi Iya, iya. iya ta. Iya, tapi Aku mau kalau nambahin. iya boleh. Oke, aku mau nambahin dong. Jadi basis produksinya Volkswagen itu ya nggak hanya di Indonesia atau Cina, tapi ada banyak di seluruh negara kayak Jerman sendiri, Cina tadi yang sudah disebutin, Amerika juga ada, Meksiko juga ada. Kalau bisa aku sangkutin sama referensi yang dikasih Mbak Tina di kelas itu, yang teori Global Change Regional Response dari Gary Garvey tahun 1995, yaitu teori global change and regional response itu mengemukakan bahwa globalisasi ekonomi dan liberasi perdagangan telah membawa dampak signifikan pada struktur industri global dengan meningkatnya spesialisasi dan fragmentasi proses produksi. Makanya itu kenapa Volkswagen ini membuka produk tadi namanya Apa membuka Pabrik. perusahaan atau membuka apa? basis produksi. Buka. Basis produksinya di Oh, banyak iya. negara itu karena sebagai memanfaatkannya spesialisasi dan fragmentasi proses globalisasi melalui kerjasama dengan pemaksud dengan mitra global gitu kan. Misalnya Volkswagen ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemasok Cina untuk memproduksi komponen mobil listriknya, juga kayak Volkswagen ini memproduksi komponen mesin di Jerman tapi memasangnya itu di Meksiko supaya untuk apa kira-kira menurut kalian? Mungkin bisa memotong biaya produksi. Karena kan mungkin kalau di negara Indonesia sebentar aku ini. Jadi mungkin jadi di negara Meksiko itu kan dibilang tenaga kerjanya itu lebih murah dibandingkan di Jerman. Oh, mungkin lebih pemerat kerjanya mungkin ya. Ya. Benar-benar. Oh ya, ini waktunya tinggal 3 menit 28 detik. Nah, lanjut aja deh. Kalau menurut kalian ya, inovasi FW ke depannya tuh kayak gimana? Mungkin nggak hanya di lokomotif aja atau berfokus pada mobil aja. Mungkin ada inovasi-inovasi lainnya yang menurut pendapat kalian tuh seperti apa? Kayaknya mereka aku mau nerangin oh gimana kawan-kawan. gimana? Oh gimana? Aku mau Apa nerangin. yang mau diterangin kira-kira? Jadi kan kalian penasaran nggak sih kalau kenapa sih Volkswagen itu bisa berdiri gitu kan, bertengger di Jerman nomor 1 gitu kan? Karena Ini gini teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan tadi si siapa? Kolida Hanum tadi. Gimana? Ulang lagi. Menurut kalian ya, pendapat kalian di kedepannya, apakah FW itu bisa bikin inovasi yang menurut kita tuh out of the box gitu loh, nggak hanya berpacu pada mobil atau lokomotif gitu, tapi sesuatu yang sangat efisien atau berguna di tahun kedepannya gitu, tahun modern, semakin modern dunia gitu. Mungkin iya bisa aja, cuma gini, kenapa sih Volkswagen bisa bertahan terus di top 1 di Jerman kalau nggak salah ya?
Pokoknya salah satu perusahaan MNC top di Jerman ya salah satunya Volkswagen. Jadi Volkswagen itu ya teman-teman, dia itu sangat memperhatikan kepuasan emosional dari para pelanggannya. Jadi strategi pemasaran Volkswagen yang bisa bikin dia tetap di top satu ini, dia itu tidak hanya berfokus pada pengiriman produk yang berkualitas, tetapi juga pada tuntutan emosional yang memuaskan, menciptakan hubungan yang kuat kepada para pelanggannya, teman-teman. Dan yang kedua ada kebijakan SDM yang ramah keluarga. Perusahaan ini, Volkswagen ini sangat menghargai kesejahteraan karyawannya dan keluarga mereka yang telah berkontribusi kepada Volkswagen sendiri, teman-teman. Dan reputasinya juga sebagai salah satu pembuat mobil terkemuka di Indonesia sangat-sangat sukses karena happy employee, happy company, ya nggak? Nah, lalu yang ketiga, ada yang namanya lokalisasi di pasar luar negeri. Jadi Volkswagen itu menyesuaikan strategi pemasarannya dengan konteks budaya dan ekonomi masing-masing. Seperti yang terlihat dalam operasinya di Cina. Ya, segitu aja sih teman-teman yang aku tahu dari Volkswagen ini, perilaku perusahaan dari Volkswagen ini gimana. Jadi gitu. Itu nyambung ke apa materi firms behavior and market itu ya. Iya sih. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi tadi tuh kita udah bahas sampai ya struktur organisasi, terus basis produksi, bahkan sama investor. Tapi kita lupa ngulik tentang profil Volkswagen itu sendiri, kayak isi dari Volkswagen itu produknya apa aja, terus sama apa ya, kayak siapa sih yang ngelola Volkswagen itu, kita belum bahas itu sih tadi. Nah, menurut data-data yang tak baca nih dari beberapa sumber nih kan, Volkswagen AG itu dikelola sama Dewan Manajemen Volkswagen sesuai dengan anggaran dasar Volkswagen dan juga aturan prosedur Dewan Manajemen Volkswagen yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Terus kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya itu Volkswagen itu satu brand yang menaungi beberapa brand mobil di dunia. Jadi kayak luxury cars. Iya, tahu. Iya. Jadi ada beberapa brand yang mungkin kalian kira itu brand itu berdiri sendiri, tapi ternyata brand itu tuh punyanya Volkswagen. Kalian kira-kira tahu nggak apa? Apaan tuh? Apa aja itu? Contoh. Jadi Pasti bukan Honda ya? Coba, ada yang tahu nggak? Bukan Honda, pasti bukan Suzuki juga. Enggak dong, beda negara sis. Oh iya. Jadi beberapa merek yang dinaungi sama Volkswagen itu ada Audi, ada Lamborghini, ada Ducati juga, dan beberapa merek otomotif lain yang mungkin kalian kiranya tuh kayak ya udah otomotif ini tuh berdiri sendiri, padahal dia itu punyanya Volkswagen sebenarnya. Jadi kayak anak perusahaan gitu sih. Sama itu nggak sih, Porsche itu nggak sih? Iya, yang biasanya di jalan itu loh punyanya. Oh, tapi kan biasanya di rumah. Walah. Amin. Terus? Berarti perusahaan Volkswagen ini kayak ini ya, dia itu mempertahankan keunggulan dari kualitas barang-barangnya. Berarti dia juga kompetitif gitu kan di industri otomotif global. Bener banget sih itu. Iya sih. Benar-benar. Berarti pasarnya pasti kayak luas dan pesaingnya pasti berat sih. Benar-benar. Berarti harusnya kalau gitu harus ada visi perusahaan nggak sih? Teman-teman tahu nggak visi dari kayak tujuan perusahaan Volkswagen gitu-gitu gimana? Nyari uang bukan? Lebih. Boleh. Kayaknya tuh nggak sih? Fokusnya itu sama bidang-bidang utama yang tertentu gitu. Contohnya kayak tadi strategi pemasarannya. Habis itu ada juga kayak global, pemasaran global di seluruh dunia. Habis itu juga pastinya ada kayak keramahan lingkungan dari barang-barang sama alat-alat yang dipakai buat memproduksi
produksi dari barang itu. Terus sama juga ada kepuasan pelanggan sama yang tadi dikatain Adriana gitu kan. Jadi dia nyinggung kepuasan pelanggan sama inovasi dan juga posisi keuangan. Gitu. Iya sih, kita bahas tentang itu tadi kayak keuangan juga. Kita kan tadi udah bahas tentang strategi dan pasar ya tadi. Terus kita juga udah bahas basis produksinya juga. Basis produksinya Benar. tadi itu kalau bisa disingkatin itu kayak gimana sih? Kayaknya kayak kesimpulan dari semua yang kita diskusiin hari ini. Itu kira-kira menurut kalian gimana? Ya, jadi basis produksinya tadi kan sempat dijelasin juga kalau basis tadi ada cita basis Ya. Kalau basis produksinya itu tadi kan kayak Volkswagen itu perusahaan multinasional dan itu tuh basis produksi mereka itu tersebar di seluruh dunia kan, nggak ada di Indonesia juga, ada di China, terus ada di Jerman sendiri juga ada. agak putus-putus ya Mungkin tadi. tadi penjelasan. Oh, Suaramu agak sedikit putus-putus, cuman gambarmu juga putus-putus. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. oh. Terus jadi kayak perusahaan ini tuh lebih nambahin kapasitasnya di Cina sama di Meksiko kan buat memulai produk pasar di Asia Tenggara yang saat ini berkembang pesat juga. Gitu. Tadi juga sempat bahas investornya ya. Tadi sempat dibahas juga kayak yang pemilik saham dan lain-lain. Ya nggak sih? Iya, tadi setiap perusahaan itu kan pasti punya investasinya masing-masing, punya investornya masing-masing, dan salah satu dari investasi itu adalah jual beli saham. Jadi Volkswagen ini itu mereka punya pemilik sahamnya masing-masing gitu, dan mereka punya persentase yang berbeda-beda. Mereka punya kedudukan dari persentase ini seberapa besar suara mereka. Jadi ya kayak gitu sih Volkswagen. Investor-investor dari Volkswagen gitu. Salah satunya ada dari Porsche, itu juga yang membeli saham dari Volkswagen AG. Mereka belinya di bursa saham Frankfurt gitu. Sorry, maaf tadi. Ya. Terus kesimpulan lainnya. Jadi kan tadi udah sempat bahas 3 poin ya. Oh itu. Struktur organisasi. Tadi struktur organisasi juga udah sebutin kalau divisinya ada 3 divisi. Tadi ada jasa keuangan, terus yang divisi otomotif nggak sih? Sama satunya lagi? Apa nggak salah? Apa? Divisi Digital Car and Service. Oh ya, digital car and service. Tapi mau sedikit menambahkan. Jadi Oh ya. Volkswagen AG Group ini dikelola oleh Dewan Manajemen Volkswagen AG sesuai dengan anggaran dasar Volkswagen AG dan aturan prosedur Dewan Manajemen Volkswagen AG yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Jadi kesimpulannya Grup VW ini memiliki struktur organisasi top-down. Pengambilan keputusan terpusat dari pemimpin puncak. Oh Ya, ya. atas pemimpin puncak, seperti itu. Gitu. Terima kasih. Sama-sama penambahannya. Makasih buat tambahannya. Iya sih. Perusahaan. Kayak alasan juga kenapa kok Volkswagen bisa jaya sampai detik ini tuh kayak dari pengaturan organisasi, kayak struktur organisasi di perusahaannya juga, terus gimana caranya dia ngelola
keuangan juga kan, terus juga tadi kita sempat bahas basis produksinya juga gitu. Kira-kira sejauh ini setelah kita mendiskusikan banyak hal ini, kira-kira kalian ada yang nambahin nggak? Entah soal basis produksinya atau kayak mungkin profil dari Volkswagen-nya itu sendiri, atau mau nambahin apa, atau kayak udah dicukupkan sampai sini aja kita pembahasan hari ini. Aku cukup. Mungkin teman-teman. Cukup, cukup. Cukup, sudah cukup. Cukup, Kak. Sudah Cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak. Yakin cukup? Yakin sekali ini. Udah bang. Very yakin, very confident. Terima kasih keyakinan, confidence yang sudah gitu. Berarti udah sampai di sini aja diskusi kita kali ini. Makasih buat semuanya yang udah meluangkan waktunya di malam hari ini, yang sangat melelahkan ini, tapi kalian tetap mau meluangkan waktunya. Ya harus sih, wajib meluangkan waktunya sih. Cuman ya, makasih juga buat usaha kalian. Terus makasih juga udah diskusi hari ini. Makasih juga buat pendengar dari diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Udah sih, cukup. Sekian, selamat malam.